Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pendukung dalam Sistem Informasi Manajemen. Latar belakang pengambilan keputusan merupakan aktivitas krusial dalam organisasi modern yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis lingkungan bisnis. Saat ini semakin dinamis dan kompleks, ditandai dengan perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat. Teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan data dan analisis yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah. Apa pengertian sistem pendukung keputusan SPK? Bagaimana komponen dan karakteristik SPK? Bagaimana peran SPK dalam sistem informasi manajemen? SIM. Apa manfaat dan tantangan dalam implementasi SPK? Tujuan penulisan: menjelaskan konsep, merugikan peran SPK, dasar SPK secara dalam SIM, komprehensif, mengevaluasi manfaat dan menganalisis komponen tentang implementasi dan karakteristik SPK. Manfaat penulisan. Manfaat teori-kritis memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang konsep dan teori sistem pendukung keputusan SPK secara komprehensif. Manfaat praktis memberikan pemahaman tentang aplikasi dan implementasi SPK dalam berbagai konteks organisasi. Manfaat akademis membantu mahasiswa memahami hubungan antara SPK dan sistem informasi manajemen SIM secara jelas dan sistematis. Pengertian sistem pendukung keputusan SPK. Sistem pendukung keputusan SPK adalah sistem komputer interaktif yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah. SPK berfokus pada keputusan semi berstruktur dan tidak terstruktur yang memerlukan analisis mendalam. Sistem ini membantu manajer dalam memproses informasi, menganalisis alternatif, dan mengevakuasi berbagai opsi keputusan secara sistematis. Oke, baik. Slide yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rian. Oke, saya di sini Rapi ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Chandra. Perbedaan SPK dengan sistem informasi lainnya adalah Transaction Processing System dalam kurung TPS. Fokus pada proses operasional rutin manajemen informasi sistem MIS, menyediakan laporan dan informasi manajemen, eksekutif informasi sistem ACE, alat bantu eksekutif untuk keputusan strategis. Sistem pendukung keputusan SPK mendukung analisis dan simulasi keputusan. Komponen SPK, Database Management. Database Management merupakan komponen fundamental dalam SPK yang berfungsi sebagai penyimpan dan internal dan eksternal organisasi. Jadi data yang dikelola meliputi data histori untuk analisis tren, data real time untuk keputusan aktual, serta data eksternal yang relevan dari lingkungan bisnis. Manajemen data yang baik memastikan kualitas, integritas dan ketersediaan data secara konsisten.
Komponen ini mendukung akses yang cepat dan akurat bagi model analitis dan pengguna sistem. Komponen SPK, model database management, kumpulan model matemis dan statistik yang digunakan untuk analisis data dan informasi. 2. Model optimasi untuk mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. 3. Mode simulasi untuk menguji dan menganalisis sebagai skenario keputusan. 4. Memungkinkan evaluasi alternatif keputusan secara sistematik dan terukur. Komponen SPK, User Interface, antarmuka yang ramah dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis dalam manajemen untuk interaksi yang efisien antara pengguna dan sistem, memudahkan akses dan pengoperasian sistem oleh manajer, dan menyediakan visualis dan laporan hasil analisis. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Interaktif, pengguna dapat langsung berinteraksi dengan sistem untuk memasukkan data, menjalankan analisis, dan mendapatkan hasil secara real time tanpa memerlukan bantuan teknis. Fleksibel dan user friendly. SPK dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kebutuhan keputusan serta mudah digunakan oleh pengguna non-teknis untuk mendukung keputusan strategis, taktis, dan operasional. Jenis-jenis SPK, bagian 1. Model Driven DSS, sistem yang berfokus pada pengguna model analitis dan simulasi untuk mendukung pengambilan keputusan, menggunakan model matematis dan statik dan optimasi untuk menganalisis berbagai skenario keputusan. Data Driven DSS, sistem yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, big data, untuk pengambilan keputusan, memanfaatkan data warehouse dan teknik data mining untuk menghasilkan insight yang berharga. Jenis-jenis SPK bagian 2. Communication Driven DSS, mendukung kolaborasi dan komunikasi antar pengguna dalam proses pengambilan keputusan secara bersamaan. Document Driven DSS, mengolah dan menyediakan akses dokumen yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Conflict Driven DSS, menggunakan basis pengetahuan dan aturan untuk memberikan rekomendasi keputusan yang tepat. Hubungan SPK dengan sistem informasi manajemen dalam musim. SPK menempati posisi strategis dalam hierarki sistem informasi organisasi, berada di atas Transaction Processing System (TPS) dan manajemen informasi sistem. Integrasi SPK dengan SIM memungkinkan dukungan optimal bagi pengambilan keputusan manajerial melalui pertukaran data dan informasi seamless. SPK melengkapi fungsi SIM dengan menyediakan kemampuan analisis dan simulasi yang lebih canggih, membantu manajer mengevaluasi berbagai alternatif keputusan secara sistematis. Peran SPK dalam organisasi. Keputusan strategis mendukung pengambilan keputusan jangka panjang yang berpengaruh pada arah organisasi. Keputusan taktis membantu pengelola dan alokasi sumber daya secara efektif. Keputusan operasional memfasilitasi aktivitas rutin dan keputusan harian organisasi. Peningkatan kualitas mempercepat dan meningkat akurasi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan model Simon. Intelligence, pengumpulan informasi yang identifikasi masalah yang memerlukan keputusan, desain pengembangan berbagai alternatif solusi yang mungkin, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan analisis dan evaluasi, implementasi, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasil. Jenis-jenis keputusan. Keputusan tekstur, keputusannya jelas dan bersifat rutin dengan prosedur yang sudah baku dan terdefinisi dengan baik sehingga dapat diprogram dan diotomatisasi. Keputusan semi tekstur, tidak terstruktur, semi terstruktur sebagai terdefinisi namun membantu analisis tambahan. Tidak terstruktur bersifat kompleks dan rumit, memerlukan intuisi serta pengalaman manajer. Implementasi SPK dalam organisasi.
perencanaan, identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem pengembangan, desain dan pembuatan sistem SPK, implementasi pelatihan pengguna dan penerapan sistem evaluasi, monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Manfaat dan keuntungan SPK: meningkatkan kualitas dalam konsisten keputusan manajerial serta mempercepat proses pengambilan keputusan secara signifikan dalam organisasi, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam analisis data dan meningkatkan fleksibilitas serta responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Contoh penerapan SPK: bidang kesehatan, 1. Diagnosis medis berbasis data, 2. Penjadwalan perawat pasien, bidang keuangan, 3. Analisis risiko investasi, 4. Manajemen portofolio, bidang manufaktur, 5. Perencanaan produktivitas, 6. Pengelolaan persediaan bidang pemasaran, 6. Analisis pasar, dan 7. Prediksi penjualan. Tantangan implementasi SPK: resistensi penggunaan terhadap perubahan dan teknologi baru seiring menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan data dan kualitas data yang kurang baik dapat mengurangi efektivitas sistem. Kompleksitas sistem dan model yang sulit dipahami oleh pengguna non teknis menjadi tantangan. Biaya pengembangan dan peliharaan yang tinggi juga perlu dipertimbangkan dalam implementasi SPK. Kesimpulan: SPK adalah alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dan yang efektif dan efisien. Sistem ini memiliki komponen dan karakteristik khusus yang memperkuat efektivitas keputusan organisasi. Peran SPK sangat strategis dalam informasi, sistem informasi, manajemen modern sebagai penghubung antara data dan keputusan. Implementasi SPK yang baik dan terancam dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Saran dan rekomendasi: organisasi perlu menyesuaikan SPK dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik pengguna. Pelatihan serta sosialisasi kepada pengguna sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem. Perbaikan kualitas dalam integrasi antara sistem harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian lanjut di bidang teknologi SPK diperlukan untuk mendorong inovasi dan pengembangan. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.